Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru. Setiap pagi-pagi domba-domba yang selalu mau mendengarkan suaranya. Karena memang masalahnya adalah ya, kita tidak mengenali suaranya karena kita bukan domba-dombanya. Atau kita ternyata bukan domba, tapi serigala. Ya, tapi serigala berbulu domba yang masuk di dalam kawanan domba. Sehingga kita tidak mengiyakan suaranya, melainkan ketika dengar suaranya justru membuat kita menjadi waspada. Hati-hati yang punya datang. Jadi kita mau curi kan. Nah itu yang terjadi. Jadi ada dua. Satu gembala upahan, satu serigala berbulu domba. Ya, kalau Anda lihat ya, di dalam masa-masa Raja Israel ini dan Yehuda, mereka kemudian mempersembahkan persembahan kepada bukit-bukit pengorbanan, atau kalau mereka kemudian mengikuti Torah, mengikuti jalan Tuhan, ya sesuai dengan ajaran dalam Torah dan para nabi, mereka membiarkan bukit-bukit pengorbanan itu. Itulah cerita kawanan domba dan kawanan kambing itu yang dipisahkan oleh Tuhan. Ya, kawanan domba-domba Israel yang sesat, ya kan? Karena memang ayahnya terakhir sesat beneran nggak bisa balik.
Akhirnya orang-orang Israel ini tersesat beneran, nggak bisa balik. Dimulai dari apa? Dimulai dari kawin campur. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menikah beda agama. Kalau Anda seorang Kristen, boleh nggak nikah dengan orang Islam? Boleh. Boleh. Ya, tetapi resiko tanggung sendiri. Jadi bukan dilarang. Jadi bukan masalah dosa nggak dosa. Tapi Anda akan punya risiko yang besar. Ya, lawang yang sama menikah Kristen sama Kristen anaknya bisa hilang kok. Jadi boleh nggak masalah, tapi Anda akan kehilangan. Terus bagaimana? Berzina nggak? Ya enggak berzina, itu menikah. Menikah yang resmi itu bukan menikah di gereja ya. Menikah yang legal menurut Alkitab itu menikah yang ada ikatan hukumnya di negara tersebut. Atau pada bangsa tersebut, atau pada budaya tersebut. Yang ada ikatan hukum yang mengikat satu sama lain. Kalau menikah di gereja, di era modern sekarang, justru nggak mengikat. Ya, yang penting pemberkatan di gereja, oh salah. Yang penting itu catatan sipil. Jangan, jadi banyak orang di Belanda ini sama di Jerman biasa berapa kali orang menikah, terus dia maksa minta diberkati. Oh saya bilang, oh jangan. Oh tapi kan nanti nggak, oh salah. Anda dengan Anda tidak bukan seorang pengikut Kristus saja, Anda sudah nggak diberkati. Lalu Anda mau nikah di gereja minta berkat, ya nggak bisa. Retorika, dan Anda mau diberkati secara retorika. Nanti kalau tiba-tiba cerai katanya pendetanya nggak mandi doanya. Terus saya mesti mendoakan apa? Dasar-dasar pernikahanmu aja tidak ada. Berzina dong? Enggak. Jadi ternyata dia satu, motivasinya hanya ingin supaya kelihatan Kristen. Ritual doang maunya. Wah, Anda mempermainkan berkat yang saya ucapkan, kurang ajar. Nah, bagus nggak jadi kutuk berkatnya. Anda mempermainkan berkat itu jadi kutuk loh. Kedua, ya, emang gue cowok apaan? Nah, sembarangan. Jangan ya, pernikahan itu pernikahan yang kudus ya. Harus niat. Dan ingat-ingat, yang legal, yang benar pernikahan itu yang catatan sipil. Di era sekarang ya, karena tiap era kan berubah ininya. Apa namanya, legalitas tiap dari zaman ke zaman itu kan berbeda. Tapi yang dimaksud dalam pernikahan yang kudus itu yang legal. Ya, yang legal. Secara hukum yang disepakati oleh bersama. Ya bahkan kalau zaman sekarang di Indonesia nikah adat pun nggak berguna. Ya yang berguna itu adalah nikah catatan sipil yang mengikat. Kecuali beberapa adat yang kalau nikah adat tuh sampai miliaran, sampai ratusan juta miliaran ya gila ya. Pusing saya kalau nunggu 1 miliar. Nikah mau kawin 1 miliar. Ternyata potong lembu 7 ekor apa segala macam. Wah ya pantesan dalam hati saya. Waduh ruwetnya minta ampun. Tapi tujuannya adalah supaya jangan mudah cerai. Ini kita udah habis banyak, masa mau cerai begitu aja. Ya tujuannya kan supaya jangan mudah cerai. Ya kan? Ini tanggung jawab, mau nikah sudah siap nikah, lihat tahu ya biayanya banyak. Itulah gunanya nikah adat, ya, terutama adat Batak itu yang paling gila-gilaan ya. Jadi kalau orang sudah nikah, oh di gereja itu malah nggak ada artinya itu. Nikah di gereja itu bisa cerai kapan saja. Kalau orang Batak itu, kalau nikah adat Batak itu, kalau cerai pun kalau bisa balik lagi. Ya kan, saya nangani konselingin itu ya. Sepasang orang Batak itu yang, karena nikahnya nikah tanpa adat. Sementara yang satu istri lamanya nikah pakai adat. Ya balik ke istri lamanya, keluarganya pasti mau kembali ke istri lamanya ya karena sudah ada tukar marga segala macam kan. Uh, jadi itu legal. Justru itu yang legal kalau yang itu kan. Itu meningkat sekali dan diakui oleh seluruh segenap bangsa Bataknya kan. Nah, kemudian dari pernikahan, kita nggak cerita pernikahan ya, nanti kapan-kapan kita khusus cerita pernikahan. Kemudian dari pernikahan ini, ya orang-orang yang tidak satu yok, tidak sepadan. Maka mulailah mereka menyembah dewa-dewanya si perempuan ini. Dan memang waktu zamannya kita ingat kemarin ya, waktu di kitab Bilangan itu, maka sengaja ya Balak sama Bileam ini sengaja menyusupkan perempuan-perempuan Moab itu ke dalam Israel ya untuk mereka mengambil hati
lelaki-lelaki Israel dan diajak untuk menyembah pada dewa-dewa Moab. Karena saat itu yang namanya agama adalah ideologi. Ya. Ideologi penyembahan kepada Tuhan itu adalah dasar konstitusi negara mereka. Dasarnya dari ritual dan penyembahan kepada Tuhan, kepada dewa-dewanya mereka. Itulah dasar konstitusinya. Ritual-ritual itu dan pengembangan dari ritual itu adalah dasar konstitusi dan undang-undangnya mereka. Termasuk hukuman-hukuman itu yang masih sampai sekarang masih dilakukan oleh orang Islam ya. Masih dijaga baik-baik oleh orang Islam. Hukum adat Islam itu kan. Nah, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikannya, sudah membatalkan semua itu, ya. Nah, tetapi kita cerita sekarang adalah bagaimana hati orang itu menyimpang. Nah, kemudian dari pernikahan yang tidak sepadan, mulailah mereka menyembah penyembahan berhala, kemudian dibikinlah bukit-bukit pengorbanan. Nah, penyembahan korban di bukit pengorbanan inilah yang kemudian menjadi berhala-berhala dan mengikat orang Israel. Ya, dan membuat orang Israel dan orang Yehuda jauh dari Tuhan. Karena mereka hatinya menyimpang. Mereka mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Mereka tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan. Ya, mereka nggak fokus. Mereka nggak all out. Nah, ketika Anda sudah menyimpang dengan ilusi-ilusi dari Tuhan, atau Anda punya kepercayaan yang lain, uang Anda, apa yang Anda percaya sekarang ini? Ya kan? Ilmu yang Anda miliki, uang yang Anda miliki, apa skill, keahlian, kekuatanmu, backingan jenderal, dan apa segala macam, apa yang Anda miliki itu yang membuat Anda nggak bisa sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Saya ngalamin. Ya, saya ngalamin. Nah, kemudian saya berkompromi dengan itu. Ketika saya mulai berkompromi dengan Tuhan-Tuhan yang lain, ya, dengan saya bersandar kepada yang lain yang bukan Tuhan Yesus, maka mulailah. Apakah Tuhan Yesus menghukum saya? Bukan. Saya menghukum diri saya sendiri. Karena memang mengecewakan kalau kita berharap pada harta. Mengecewakan ketika kita berharap pada manusia. Mengecewakan kalau kita berharap kepada yang fana. Dan itu sengaja nggak sengaja saya melakukannya. Anda sengaja nggak sengaja seringkali melakukannya. Ya kan? Ketika kita masuk dalam proyek diakonia, oh kan uangnya harus begini, harus begitu. Nah, kita memang bergantung pada donatur. Tapi jangan takut, Tuhan akan kirim donatur yang lain. Ya, jangan takut. Dan kita memang nggak bergantung sama donatur. Tetapi kita bersyukur Tuhan kirim banyak donatur. Saya kira setelah ada banyak isu yang tidak baik itu ya, kita tambah turun ya. Ternyata enggak ya, kemarin kita malah tambah naik ya donasi di Hadamaris kemarin tambah naik. Cuman kita ada pengumpulan untuk tenda ya. Ada sudah 76 juta rupiah sampai tadi malam ya. Kita total ada 500 juta lebih ya uang masuk selama mutasi uang masuk selama bulan Februari. Saya belum cek lagi ya karena tadi malam saya lupa untuk tampilkan lagi ya. Ada 500 juta kita mutasinya, luar biasa ya. Ini menurut laporan dari ini ya, dari pengurus dari Penatua. Wah, jadi ternyata Tuhan kirimkan ya, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menabur. Jadi kita jangan mengandalkan manusia. Ketika kita mulai mengandalkan manusia, maka kita sudah mulai membangun bukit-bukit pengorbanan kita. Itu yang dimaksud ya, bukit-bukit pengorbanan itu membuat Anda tidak bisa setia lagi sama Tuhan. Anda nggak bisa lagi fokus sama Tuhan. Karena Anda punya bukit-bukit pengorbanan yang lain. Anda punya Tuhan yang lain. Anda punya pengharapan yang lain yang bukan Jehovah, yang bukan Tuhan Yesus. Nah, itulah menjadi masalah. Dan kemudian ya para sesembahan ini mencuri damai sejahteramu, mencuri semua keselamatanmu,
mencuri janji kekal dari Tuhan kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, jadi memang dia niatnya mau nyuri. Ya, kalau Tuhan datang dengan mengetuk pintu, kalau kita kasih masuk, dia akan masuk. Ya, lihat, aku berdiri di depan mengetuk pintu. Kalau ada orang persilakan aku masuk, duduk makan, aku akan masuk bersama dia dan duduk makan bersamanya. Tuhan itu sangat lemah lembut, dia tidak akan paksa kita untuk menerimanya. Tetapi pencuri itu memang datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan rampok Anda habis-habisan. Apa yang menjadi bukit pengorbananmu hari ini? Yang membuat kamu nggak bisa fokus sama Tuhan. Harus disingkirkan. Kalau enggak, mungkin hari ini Anda bertobat, tapi balik lagi. Anda kan jatuh bangun, kemarin kita udah bahas, jatuh bangun itu capek, Anda buang waktu. Karena bukit-bukit pengorbanan ini akan ilusi Tuhan itu nikmat ya. Makanya kita mau bicara tentang psikologi agama, ilusi tentang agama, ilusi Tuhan itu nikmat loh, jangan bilang enggak loh. Makanya banyak orang rela enggak menikah demi ilusi agama itu. Itu nikmat ya, kalau Anda tahu ilusi agama itu nikmat loh. Orang tega bunuh diri, ngebom diri sendiri, demi ilusi itu kan. Ilusi agama itu nikmat. Makanya ada orang rela mati buat itu. Rela bunuh diri ya. Kalau rela mati itu namanya dia mati untuk sesuatu yang diyakini, nggak cuma agama doang ya. Saya pun rela mati untuk istri saya, untuk anak saya. Oh sudah saya buktikan ya. Kita udah lewati masa-masa yang mengerikan, kita sudah buktikan. Saya ngomong begini nggak basa-basi, ya sudah saya buktikan, saya ngomong ya. Tak jabanin itu, lembah kekelaman pun saya jabanin, saudara. Tetapi kalau orang mau bunuh diri, itu hanya ada dalam agama bunuh diri. Niat ya dengan senang hati. Kalau orang patah hati bunuh diri itu beda, namanya putus asa. Tapi ada orang bunuh diri dengan senang hati, dengan mengejar dengan luar biasa. Karena ilusi agama. Itu membuktikan bahwa ilusi agama itu nikmat. Menyenangkan. Ya. Angan-angan itu, makanya kita mau belajar tentang psikologi agama dengan Dr. Vivina ya, supaya orang-orang Indonesia ini waras-waras ketika beragama. Nikmat, bukit-bukit pengorbanan itu, Allah fantasi itu nikmat loh. Apalagi di bukit-bukit pengorbanan itu disertai dengan perzinahan. Makanya orang-orang yang berilusi dengan agama nggak akan jauh-jauh dari seks. Buktinya Islam, ya kan? Ya buktinya banyak korban-korban pendeta dan romo-romo juga. Ya baik korban pedofilia maupun jemaat yang dituturi sama pendetanya, yang dijahilin pendetanya. Karena ilusi agama itu tidak membawa Anda kepada kebenaran. Justru dia akan membawa Anda kepada perzinahan. Karena membran otak kita ya yang mengatur tentang agama ya dan mengatur tentang seks itu bersebelahan dan hanya dibatasi oleh membran tipis dan sekonyong-konyong bisa bercampur. Saya pernah baca jurnalnya itu ya, itu jurnal udah lama banget. Dan ketika bercampur itu kita bingung. Makanya kalau Anda lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan perzinahan dan penyembahan berhala itu setara ya. Dan firman Tuhan dalam perjanjian baru juga katakan penyembahan berhala itu setara sama dengan perzinahan. Perzinahan itu sama dengan penyembahan berhala. Itu selalu bareng itu ya, penyembahan berhala dengan perzinahan. Bukit-bukit pengorbanan itu ala-ala ilusi itu akhirnya membawa kita semua dan saya juga ke dalam dosa perzinahan juga. Ya, karena nikmat. Ya, terus Anda pikir, oh iya caranya diginiin, caranya digituin. Ya kan, supaya zina itunya jadi diampuni sama Tuhan. Ya kan, supaya perzinanya diampuni kan. Terus Anda cari pembenaran, Anda cari bagaimana caranya. Ya, wah ini kan karena kita untuk Tuhan maklum, gundulmu peyang Tuhan maklum. Enggak ada kata maklum ya, enak aja Tuhan maklum. Pak Pendeta maklum. Tuhan enggak ada kata maklum. Iya, enggak. Ia maha kasih, tapi ia juga maha adil. Dia yang menghukum, bukan kita, bukan pendeta yang menghukum. Tapi alam semesta itu kan nggak bisa dibohongin. Jehovah Sebaot, Jehovah semesta alam.
Setiap perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan itu semua nggak mungkin tersembunyi. Nah, bukit-bukit pengorbanan itulah ya yang kemudian akan membuat Anda menjadi celah-celah Anda untuk meninggalkan Tuhan dan kemudian membatalkan perjanjianmu dengan Tuhan. Apa yang jadi bukit pengorbanan? Karirmu? Apa yang jadi bukit pengorbanan dalam hidupmu? Apa? Keluargamu? Apa yang jadi bukit pengorbanan? Orang tuamu, om kamu yang berpangkat? Apa yang jadi bukit pengorbanan? Ya, hati-hati. Karena dari situlah iblis masuk, pencuri datang. Dari bukit-bukit pengorbanan itu dia ambil ya damai sejahtera dari Israel dan Yehuda. Dia ambil, ya dia telikung, dia bajak. Dibajak damai sejahteranya, dibajak kekuatannya, dibajak semua seluruh hidupnya. Ya di hijack karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia nggak akan lalu pintu, dia akan lompat tembok. Dia akan lompat tembok. Ya, dia akan merampas. Pertama Anda terima, Anda pikir bukit-bukit, wah enak, nyaman. Ini mungkin pertolongan dari Tuhan. Hati-hati. Anda harus jujur. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Benarkah kita memang bertobat? Benarkah kita memang sudah sungguh-sungguh lahir baru? Apakah kita benar-benar jauhkan bukit-bukit pengorbanan itu dari hidup kita? Bukit-bukit pengorbanan, Allah-Allah ilusi, dewa-dewa, sesembahan ilusi dalam hidupmu. Bisa juga bukit pengorbanan itu memang benar-benar sesosok ilusi dari Tuhan Yesus, bukan Tuhan sendiri ya, tapi ilusi dari Tuhan Yesus yang Anda image-kan, menurutmu Tuhan Yesus ya seperti ini. Yang tidak biblikal sama sekali. Yang kata orang, ingat Matius 16, menurut orang, siapakah aku ini kata Tuhan Yesus? Lalu para murid bilang, oh dia para nabi lah, Elia, Yeremia, seorang dari para nabi, ya menurut kamu, jangan kata orang. Yang jawab cuma Petrus, engkau lah anak Allah, Mesias. Itu biblikal banget, ada di Alkitab, anak Allah Mesias. Tetapi kita punya ilusi tentang Tuhan Yesus yang berbeda. Ya, kita pengen hidupnya selalu kaya, selalu sehat. Yang kita kejar itu adalah tanda-tanda lahiriah. Kita tidak mengejar buah rohnya kita, karakter dan jiwa-jiwa. Tapi kita mengejarnya dengan apa? Standar-standar kekayaan, harta benda, kesehatan. Itu ukurannya kita. Wah, udah beda banget. Nah, saat itu Anda akan dirampok, dibajak. Pemahaman itu benar, makanya ikut kelas evangelis ya. Yang pertengahan Maret nanti kita tanggal 17 kalau nggak salah ya. Kita mulai ya, tanggal 17 ya. Iya 17 Maret ya, hari Kamis kita mulai. Hari Kamis ya. Ya kita mulai ya, nanti ya. Kita mulai kelas evangelis baru. Ikut, supaya Anda belajar nikmati firman Tuhan. Ya, nikmati firman Tuhan, belajar menggali firman Tuhan sendiri. Nah, apakah bukit-bukit pengorbananmu? Ya, singkirkan. Singkirkan. Pelacuran bakti, singkirkan. Ya, zinahan di hatimu, singkirkan. Fokus hanya kepada gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Apakah bukit-bukit pengorbananmu? Gedung gereja, oh bisa lo, jangan salah lo. Pendetamu, bisa, hati-hati ketika Anda sudah mengatakan pendetamu is the best, Tuhan Yesus dikritik, Anda diam saja, Pak Pendeta dikritik, Anda tuntut masuk penjara. Wah ribet pokoknya. Itulah bukit pengorbananmu. Hati-hati ya, gereja pun bisa jadi bukit pengorbanan loh. Dan ia adalah Allah yang pencemburu. Wah, Anda nggak bisa tipu. Ya, Anda sedang menyembah gereja, gedung gereja, atau Anda sedang menyembah sinode, atau Anda sedang menyembah Tuhan Yesus. Hati-hati. Taunya gimana ya Pak? Ya itu tadi, buahnya. Apa? Ya diakonia, marturia, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dari buahnya. Kalau Anda datang ke gereja rutin, ke gedung gereja,
tapi Anda tidak berdiakonia dengan bermartir, ya saya yakin sekali Anda sedang membangun bukit-bukit pengorbananmu sendiri bersama dengan imam di gedung gereja tersebut, yaitu pendeta. Karena pendetanya nggak ngajarin. Wah, hati-hati ya, hati-hati. Apakah bukit pengorbananmu? Itulah yang membuat Allah cemburu. Makanya masalah-masalah nggak lepas dari hidupmu. Masalahnya itu gini loh, kita itu hidup tuh banyak masalah memang. Tapi kalau masalah-masalah nggak lepas-lepas, itu namanya kita lagi di bawah kutub. Ya, masalah bertubi-tubi nggak lepas bertahun-tahun. Masalah itu yang nggak pakai lama. Padang gurun itu ya jangan lama-lama. Padang gurun kok sampai 20 tahun. Muter-muter karena Anda punya bukit pengorbanan, jadi jika jatuh bangun ke tangan musuh, ya, ke tangan adversary. Anda belajar tentang iblis ya, ada di kelas apologetik. Haleluya. Pagi hari ini kita mau runtuhkan bukit-bukit pengorbanan dalam hidup kita. Kita mau fokus kepada gembala kita yang agung, Yesus Kristus. Kita mau singkirkan ilusi-ilusi dari Tuhan. Kita mau berbuah, menunjukkan buah pertobatan kita, yaitu buah roh, karakter, dan buah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati.